Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Bapak sekalian, kaum muslimin muslimat, jamaah salat maghrib dan salat isya bi'idznillah ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Jalla fi'ula atas nikmat demi nikmat yang tidak terhingga banyaknya yang Allah Subhanahu wa ta'ala terus curahkan kepada kita sekalian. Di antaranya adalah nikmat taufik, hidayah, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima langkah-langkah kita, mengampuni dosa-dosa kita sekalian, mengangkat derajat kita dan memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita sekalian. Allahumma amin. Kemudian Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu membahas tentang pintu-pintu surga, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulnya telah mengabarkan kepada kita sekalian bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mempersiapkan surganya bagi para hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang beriman dan beramal saleh. Dan di antara gambaran kenikmatan surga para hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah, di antara gambaran kenikmatan surga salah satunya adalah adanya adanya pintu-pintu surga. Sebagaimana kita masuk ke dalam masjid ini, ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini, sebagaimana ketika kita masuk ke dalam rumah kita, maka kita masuk melalui mana? Melalui pintu ya. Maka begitu pula dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalil dasar yang menunjukkan bahwasanya surga itu memiliki pintu? Karena surga itu adalah perkara yang gaib, yang kita semua belum pernah, tidak terlintas di dalam benak kita sedikit pun. Apa dasarnya? Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Az-Zumar. Di dalam Al-Quranul Karim, surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat ke-73, dan ketika orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka, mereka digiring menuju surga, zumara, dalam rombongan-rombongan. Hatta idza jauha, ketika mereka sudah datang ke hadapan surga, sudah sampai di hadapan surga, wa futihat abwabuha, dan dibukalah abwabuha, pintu-pintunya. Maka ayat yang mulia ini menunjukkan apa? Menunjukkan kepada kita akan adanya pintu-pintu surga. Bahkan bukan hanya satu pintu para hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah, akan tetapi ada lebih dari satu pintu. Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut, abwabuha, abwab, ada beberapa pintu. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, berapakah jumlah pintu surga? Berapa jumlah pintu surga Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah? Nabi SAW telah menjawab pertanyaan ini 14 abad yang melampau.
Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda di dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan yang lainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil jannati thamaniyatu abwab. Ya. Di surga itu ada berapa? Ada 8 buah pintunya. Ya. Di surga itu ada berapa? Ada 8 pintunya, Pak. Ya. Minha babun yusamar rayyan, salah satu pintu itu adalah pintu ar-rayyan. La yadkhulu illa shaimun, tidak ada yang bisa masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang berpuasa. Ini hadis yang sering kita dengar ketika di bulan apa? Di bulan Ramadan, ya. Maka dari hadis tersebut kita tahu bahwasanya jumlah pintu surga itu ada berapa, Pak? Ada 8. Ya, fil jannati thamaniyatu abwab. Ya. Pertanyaan selanjutnya, tadi disebutkan ada 1 pintu ar-rayyan. Kira-kira 7 pintu lagi apa ini, Pak? Ya. Apa saja pintu-pintu tersebut? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dalam suatu hadis menyebutkan 4 di antara ke-8 pintu tersebut. Yaitu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, dalam hadis yang panjang, kata beliau, ma wa man kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Barang siapa yang termasuk ahli salat, dia akan dipanggil dari pintu salat. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Barang siapa yang termasuk ahli jihad, dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babil sadaqah. Barang siapa yang termasuk ahli sedekah, dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Wa man kana min ahli siyam, dan barang siapa yang termasuk ahli puasa, dia akan dipanggil dari pintu apa? Dari pintu ar-rayyan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min babir rayyan. Ya. Jadi di sini disebutkan dalam satu hadis ini ada 4 pintu, ya, pintu sholat, pintu jihad, pintu ya sedekah, dan pintu ar-rayyan. Ya. Apa yang dimaksud dengan ahli sholat, ya, ahli sedekah, ahli puasa? Apakah ahli sholat itu berarti dia sholat saja tapi nggak puasa, Pak? Apakah ahli puasa itu berarti dia puasa saja tapi nggak zakat? Ya. Maka para ulama kita menjelaskan yang dimaksud dengan ahli sholat, ahli sedekah, ahli puasa, ya, itu bukanlah orang yang dia hanya sholat saja tapi tidak puasa, atau puasa saja tapi tidak sedekah. Ya. Akan tetapi yang dimaksud dengan ahli sholat adalah yaitu dia mengerjakan sholat yang 5 waktu, Pak. Kewajiban-kewajiban dia kerjakan, dia jaga. Dia juga menunaikan zakat yang wajib dari hartanya. Dia pun berpuasa di bulan Ramadan dan dia menjaga kewajiban-kewajibannya. Namun dia memiliki kelebihan dalam ibadah sholat, yaitu dia tambah sholat fardu dengan sholat-sholat sunnah. Ya, dia rutin mengerjakan sholat-sholat rawatib, ya, qobliyah, ba'diyah, dia kerjakan, Pak. Ya. Begitu pula masuk masjid, dia sholat tahiyatul masjid, ya, dia sholat duha, dia sholat tahajud, dan sholat-sholat sunnah lainnya. Maka dia memiliki kelebihan dalam ibadah tersebut. Begitu pula ahli puasa. Ahli puasa bukan berarti puasa saja tapi nggak sholat, salah, ya. Akan tetapi ahli puasa ini adalah dia orang yang sholat 5 waktu, dia juga mengeluarkan zakat yang wajib dikeluarkan, dia juga puasa di bulan Ramadan, dan kewajiban-kewajiban lain dia laksanakan. Tapi dia memiliki kelebihan dalam cabang ibadah puasa. Ya. Dia puasa, ya, 3 hari setiap bulannya, Ayyamul Bid, atau dia puasa Senin Kamis, atau bahkan dia puasa Daud. Ya. Maka dia memiliki kelebihan dalam ibadah tersebut. Dan ini sesuai dengan fitrah manusia, fitrah kita, Bapak Ibu sekalian. Yang mana manusia itu terkadang dia memiliki kelebihan dalam satu sisi dan kekurangan pada sisi lainnya. Ya. Seorang hamba terkadang dia memiliki kelebihan dalam ibadah salat. Ya. Kalau disuruh salat kuat, Pak. Ya. Tapi kalau disuruh sedekah, ya, agak berat karena rezekinya kurang misalnya.
Ada yang disuruh ya sedekah kuat tuh Pak. Ya. Tapi kalau disuruh salat malam, waduh berat. Ya. Disuruh puasa, aduh nanti dulu. Ya. Akhirnya ya menunjukkan apa Pak? Ya, bagaimana memang manusia itu terkadang memiliki kelebihan dan disitulah dia akan dipanggil nanti dari pintu surga tersebut. Ya. Nah, ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau mendengar hadis tadi, Bapak sekalian, ada yang dipanggil dari pintu sholat, ada yang dipanggil dari pintu ar-rayyan, dari pintu sedekah, pintu jihad, ya. Maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pun bertanya, "Ya Rasulullah, ma 'ala man du'iya min tilkal abwab min darurah?" Ya. Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Rasulullah, orang yang sudah dipanggil dari pintu-pintu tersebut, ya, maka dia sudah tidak ada darurat, sudah tidak ada darurat, sudah tenang, sudah santai." Ya. Bayangkan nama kita sudah dipanggil Pak dari salah satu pintu surga. Bapak Fulan silakan masuk pintu sholat. Itu sudah tenang Pak. Kan ibaratnya tiket ini ke surga sudah di tangan Pak. Ya. Maka kata Abu Bakar Siddiq, ma'ala man du'iya min tilkal abwab min darurah. Sudah tenang sudah. Ya. Tapi lihat bagaimana semangatnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Bagaimana tingginya himmah beliau, ya, untuk masalah akhirat. Abu Bakar As-Siddiq bertanya, ya, fahal du'iya ahadun min tilkal abwabi kulliha. Ya. Ada enggak wahai Rasulullah? Adakah orang yang akan dipanggil dari semua pintu surga tersebut? Dari ke-8-8-nya. Bisa masuk dari pintu mana saja. Kalau tadi dapat tiket, misalnya tiket VIP Pak ya, silakan Bapak Fulan masuk pintu sholat. Ya sudah tenang sudah. Ya. Nah ini lebih hebat lagi Pak, tiketnya bisa masuk ke seluruh pintu surga. Mau masuk pintu sholat monggo, mau masuk pintu sedekah, ya tafadhol, mau pintu masuk ar-rayyan juga silahkan. Ada enggak ya Rasulullah? Ya. Maka apa jawab baginda Rasulullah SAW? Beliau menjawab, na'am wari antakuna anta minhum. Ya wahai Abu Bakar, ada. Dan aku berharap engkaulah salah satu di antara mereka. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian akan ada orang-orang itu yang bisa masuk dari ke-8 pintu surga yang mana saja. Ya. Bebas dia. Pintu sholat silakan, pintu sedekah silakan, pintu mana saja. Ya. Dan nanti Abu Bakar As-Siddiq akan menjadi salah satu di antara mereka. Ya. Dan sebenarnya kita pun bisa Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita pun sebenarnya bisa memperoleh tiket ke-8 pintu surga ini Pak. Karena ada beberapa amalan, ya, beberapa hal, ya, yang dikabarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Barang siapa yang dia melakukannya, mengamalkannya, maka bisa mendapatkan tiket ke-8 pintu surga ini Pak. Ya. Di antaranya Bapak sekalian, ya, amalan-amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam seluruh pintu surga mana saja. Yang pertama adalah sebuah amalan yang kita kerjakan setiap hari Bapak sekalian, bahkan mungkin tadi barusan sebelum sholat sudah kita kerjakan. Ya. Yaitu adalah menyempurnakan wudhu dan membaca zikir setelah wudhu. Ya. Menyempurnakan wudhu, kemudian apa? Membaca zikir setelah wudhu. Itu berdasarkan hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayublighul wudu'a." Tidaklah seorang pun di antara kalian, termasuk kita semua Pak. Ya. Tidaklah seorang pun di antara kalian dia berwudu kemudian dia sempurnakan itu wudunya. Ya, berwudu seperti wudunya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian apa? Summa yaqul, kemudian setelah itu dia membaca zikir setelah wudu. Zikirnya pun gampang Pak. Insya Allah semuanya sudah hafal. Ya.
Itu baca apa? Membaca 2 kalimat syahadat Bapak sekalian, ya. Tsumma yaqul, kemudian membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Gampang kan Bapak sekalian? Ya, sudah hafal semua? Sudah hafal semua. Ya. Tidaklah seorang pun di antara kalian dia berwudu, dia sempurnakan itu wudunya, ya. Kemudian dia membaca zikir ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Ya. Melainkan nanti di hari kiamat Bapak sekalian akan dibukakan baginya ke-8 pintu surga baginya, dan dia bisa masuk dari pintu mana saja yang dia inginkan. Ya. Jadi ya, janganlah kita remehkan amalan yang satu ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, yaitu kita berwudu, ya, sempurnakan wudunya, ya, kemudian membaca zikir setelah wudu. Kita istiqomahkan ini Pak. Ya. Banyak di antara kaum muslimin yang belum pernah mendengar hadis ini Pak, padahal hadisnya sahih di dalam Sahih Muslim, tapi seumur hidupnya nggak pernah dengar hadis ini Pak. Ya, maka kita ya menjadi orang-orang terpilih Pak. Bapak mendengar hadis ini, ibu-ibu mendengar hadis ini Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan apa? Memberikan taufik, ya, berupa ilmu. Ya. Banyak juga yang sudah pernah mendengar, wah saya sudah dengar hadis itu Ustaz dulu bolak-balik Ustaz, ya. Tapi lupa terus Ustaz, akhirnya nggak pernah, ya, akhirnya nggak pernah diamalkan, akhirnya lupa Pak Ustaz. Ya. Ada juga yang, ya, saya pernah dengar Pak Ustaz hadis ini, saya pengen ngamalkan, tapi setiap mau itu buru-buru terus Pak Ustaz. Ya, akhirnya juga ya lupa juga akhirnya, ya, karena buru-buru. Maka Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau dalam, ya, taruhlah seandainya dalam pengajian ini kita nggak dapat ilmu apa-apa, ya, kecuali satu hadis ini Bapak sekalian, ya, kita mendapatkan taufik bisa mengamalkannya mulai semenjak kita mendengar hadis ini sampai nanti wafat meninggal terus Pak diamalkan, ini sudah luar biasa Pak. Ya, ghanimah 'azimah. Ya. Maka, ya, mudah sekali, ya, yaitu menyempurnakan wudu. Setelah berwudu membaca apa Pak? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Boleh ditambah dengan, ya, dalam riwayat lain, riwayat Tirmidzi yang lainnya ada tambahan apa Pak? Ya, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya. Begitu riwayat Ibnu Hibban ditambahkan, ya, membaca doa seperti doa kafaratul majelis. Itu baca apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti akan ditulis di lembaran perak, ya, kemudian di stempel, tidak akan terbuka sampai nanti hari kiamat. Menjadi simpanan pahala. Ya. Boleh, ya, disempurnakan. Tapi minimal tadi itu Pak, ya, 2 kalimat syahadat, ya, dibiasakan, dirutinkan setiap selesai wudu, kapanpun itu wudunya Pak, ya. Wudu itu dianjurkan, ya, wudu itu dianjurkan setiap kali batal Pak. Wudu itu dianjurkan kapan? Setiap kali batal. Kalau bisa Pak, kita segera memperbarui apa? Wudu kita. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yuhafid 'alal wudu illa mu'min. Tidaklah seorang menjaga wudunya kecuali dia pasti adalah seorang mukmin. Ya. Maka usahakan setiap batal wudu, ya. Sebagaimana hadis Bilal. Nabi SAW mendengar suara sendal beliau, terompah beliau di surga. Ya. Wahai Bilal, ya, saya mendengar suara terompahmu di surga. Kira-kira ayu amalin, ya, fil Islam arja indaka. Amalan apa yang paling kamu harapkan dalam Islam ini? Kok bisa sampai sendalmu itu ada di surga? Orangnya masih ada di dunia, sandalnya sudah di surga.
Maka kata Bilal, ya Rasulullah, tidak ada amalan yang lebih saya harapkan, lebih saya jaga, melainkan tidaklah saya batal wudu saya, baik itu siang maupun malam, melainkan setelahnya saya pasti berwudu. Ya. Jadi kapan saja Pak batal wudu, disunahkan, dianjurkan, bukan wajib Pak ya, dianjurkan untuk apa? Untuk memperbarui wudu kita. Ya. Dan juga setiap sholat 5 waktu Pak, setiap sholat 5 waktu itu juga dianjurkan untuk berwudu lagi meskipun kita sudah punya wudu. Disunahkan, bukan diwajibkan Pak, dianjurkan. Di antara dalilnya adalah ketika Fathu Makkah. Ketika Fathu Makkah, Rasulullah SAW beliau berwudu beberapa sholat dengan satu kali wudu. Sholat duhur, asar, maghrib, bisa nggak wudu, dengan satu kali wudu. Makanya ditanya oleh Umar bin Khattab, ya Rasulullah, saya melihat engkau melakukan sesuatu yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya. Di luar kebiasaan beliau. Yaitu apa? Yaitu beberapa sholat dengan satu kali wudu. Ini menunjukkan apa? Kata para ulama, dianjurkan setiap kali mau sholat itu berwudu kembali. Begitu pula ketika mau tidur, Pak. Ketika mau tidur dianjurkan berwudu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nama, barang siapa yang tidur min ghairi turin wala dzikrin, dia tidak berwudu, tidak berzikir, maka nanti di hari kiamat, ya'ti yaumul qiyamah wa alaihi tirah. Dia akan datang pada hari kiamat dan dia akan tertimpa tirah, yaitu kerugian, kecelakaan. Makanya kalau bisa Bapak sekalian, sebelum tidur itu apa? Wudu kemudian berzikir. Kenapa sih kita wudu dulu berzikir? Karena ketika mau tidur itu kita siap-siap mau meninggal. Kata para ulama, al-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudara atau adiknya kematian. Makanya hadap-hadapnya itu seperti mau meninggal Pak. Wudu dulu, kemudian tidur menghadap ke kiblat di atas tubuh sebelah kanan, seperti yang ketika mau dimasukkan ke dalam liang lahat Pak. Karena kita tidak tahu apakah besok itu masih bangun ataukah ketika menjam mata itu sudah terakhir kita melihat dunia. Dianjurkan untuk apa? Untuk berwudu. Maka Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, ketika kita berwudu, baik wudu yang sifatnya hukumnya adalah wajib, wudu yang wajib adalah untuk salat fardu, ataupun wudu yang sifatnya adalah sunnah, baik itu untuk baca Quran, untuk berzikir, untuk sholat atau untuk sholat tadi misalnya memperbarui yang masih punya wudu, begitu, atau memperbarui wudu setelah batal, maka jangan lupa adab yang satu ini. Setelah kita berwudu sempurna, maka membaca zikirnya, minimal adalah tadi 2 kalimat syahadat. Maka ini amalan yang pertama Bapak sekalian. Amalan yang kedua, yang bisa memasukkan seseorang ke 8 pintu surga, yaitu adalah ketika seseorang ditinggal mati oleh 3 anaknya yang masih kecil, yang belum balik, kemudian dia bersabar menghadapi ujian tersebut. Jadi bersabar ketika ditinggal mati oleh 3 orang anak yang belum balik. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunan beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu lahu thalathatun minal waladi lam yablughul hintha." Tidaklah seorang muslim pun ditinggal mati oleh anaknya, 3 orang anaknya yang belum balik. Masih kecil Pak. Kadang masih di perut, ketika diperiksa ternyata sudah meninggal, ada ketika lahir meninggal,
atau ketika umur ya berapa bulan meninggal karena virus ya. Ada juga yang SD karena tabrakan ya. Ada yang karena tenggelam ya, macam-macam. Maka tentu saja ini adalah kesedihan bagi ayah ibunya, Pak. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim pun meninggal ditinggal wafat oleh 3 orang anaknya yang belum balik. Ya. Illa talaqauhu min abwabil jannati tsamaniyah, melainkan putra-putranya tersebut, anak-anaknya tersebut nanti akan menjemput bapak ibunya di samping surga. Ya. Di samping ya, di sisi pintu surga yang 8 tadi, Pak. Min ayyiha syaa dakhala, dari pintu mana saja yang dia inginkan dia bisa masuk ke dalamnya. Ya. Maka ini diantara menghibur bagi mereka yang ditimpa musibah meninggalnya anak yang masih kecil. Ya. Bagaimana kalau cuma 2? Ya, dalam banyak hadis dan di sana kalau cuma 2 bagaimana salah? 2 juga bisa. Bagaimana kalau 1? 1 juga bisa. Ya. Maka ini adalah hiburan bagi mereka yang ditinggal wafat oleh putra-putranya, bersabarlah. Ya. Kemudian selanjutnya di antara amalan lain yang ketiga adalah ini khusus bagi ibu-ibu ya, yaitu para wanita yang menjaga sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya ya. Jadi 4 amalan ini bagi ibu-ibu ya, menjaga sholat 5 waktu ya, kemudian puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Apabila seorang wanita menjaga salatnya yang 5 waktu. Artinya semenjak balik ya, mulai balik sampai meninggal, Pak. Dia jaga itu salat 5 waktu. Kalau sedang tidak haid dia salat. Kalau sedang haid berarti tidak salat. Wa shamat syahraha, dan dia puasa di bulan Ramadan. Ya. Mulai balik sampai wafat Ramadannya terjaga. Kalau sedang haid, kalau sedang tidak haid dia puasa. Kalau sedang haid tidak puasa. Tapi harus dia apa? Diqadha nanti di luar bulan Ramadan. Ya. Karena banyak juga yang tidak ngerti, Pak. Ya. Pernah saya jumpai ada ibu-ibu itu tidak pernah mengqadha puasanya, Pak. Ya. Jadi ketika haid tidak puasa, setelah itu ditinggal begitu saja. Ini ada. Ya. Nah, ini perlu ya bapak-bapak para suami juga harus tahu ilmunya. Ya, karena suami akan bertanggung jawab juga kepada istri dan putri-putrinya. Ya, harus belajar. Ya. Karena nafkah yang wajib dipenuhi oleh seorang suami itu bukan hanya nafkah ya sandang, pangan, papan, ya. Lahir batin, bukan itu saja, Pak. Tapi juga nafkah ilmu. Ya. Ini kewajiban setiap ayah, setiap suami. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Ya, dalam surat At-Tahrim, wahai orang-orang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Perintah dari Allah, instruksi dari Allah Subhanahu wa taala, jaga diri kalian dan keluarga kalian. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita seorang ayah, seorang suami menjaga keluarga kita dari api neraka, Pak? Ya. Maka di antara penafsirannya, ya, Ali bin Abi Thalib beliau menafsirkan, ya, allimuhum wa addibuhum, ajari mereka ilmu agama, ajari mereka adab akhlak Islam. Ya. Ajari mereka ilmu. Berarti cara seorang ayah untuk melaksanakan perintah tersebut, instruksi tadi, jagalah diri kalian dan keluarga kalian adalah ajari mereka ilmu agama.
Berarti kewajiban setiap ayah untuk membekali istri dan anak-anaknya dengan apa? Ilmu agama. Ya. Bukan ilmu dunia, Pak. Ya, ilmu agama. Ya. Makanya yufaqihu fiddin, dalam masalah agama. Ya. Maka ini harus dipahami. Ya. Kalau kita kurang, ya saya ilmu agama kurang, Pak Ustadz, ya. Maka ya wajib untuk ya membawa ke masjid, ke pengajian-pengajian, ya, untuk mendapatkan asupan ilmu penting, Pak. Ya, menyekolahkan anak-anak, dilihat kurikulumnya agar agama mereka terjaga. Ya, karena sekali lagi ini masuk ke dalam apa? Perintah Allah, instruksi dari Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Maka para suami harus belajar. Ya tadi masalah apa tadi? Masalah haid misalnya, harus tahu apa bedanya haid dengan istihadah misalnya. Ya. Sama-sama darah, Pak, keluar dari kemaluan seorang wanita. Tapi beda secara hukumnya. Ya. Apa yang dimaksud dengan istihadah? Istihadah adalah darah yang keluar di luar masa-masa haid. Ya. Bisa ya sudah berhenti haidnya, kemudian ada waktu, kemudian keluar lagi, ya. Yang sulit itu kalau nyambung, ya, antara haid dengan istihadah ini, Pak. Ya. Di antara para sahabat ada yang sampai berbulan-bulan. Ya, saya istihadah sampai 3 bulan, 4 bulan terus keluar darahnya, Pak. Nah, ini para suami harus tahu, ya. Karena haid ini beda hukumnya dengan istihadah. Kalau darah istihadah, maka seorang wanita tetap wajib sholat, tetap wajib puasa. Itu, ya. Jadi jangan sampai dilihat ibunya di rumah, Bu, kok nggak sholat, kok nggak puasa? Ya Pak, masih haid, ya. Sudah 2 minggu padahal, ya. Sampai sebulan terus begitu misalnya, ya. Maka di sini seorang suami harus tahu, ya, bahwasanya oh ini adalah istihadah. Bagaimana istihadah ini? Maka ada 3 keadaan bagi seorang wanita ketika istihadah. Yang pertama adalah dia bisa membedakan mana darah haid, mana darah istihadah. Maka ketika ya dia bisa membedakan, oh ini masa haid saya, oh ini sudah darahnya sudah beda. Maka ketika dilihat itu beda, berarti dia harus ya sudah mulai sholat, sudah mulai puasa. Ya. Kalau misalnya dia tidak bisa membedakan, ya, tapi dia punya masa haid yang teratur, misalnya setiap bulan 6 hari, ya, atau 5 hari, atau 7 hari, ya. Maka dia hitung, oh ini haidnya sudah 6 hari, yang sisanya itu dianggap istihadah, begitu. Ya. Yang mana repot kalau wanita tersebut tidak punya masa haid teratur, ya, atau yang pertama kali baru haid, ya, dan dia tidak bisa membedakan, maka ya kata para ulama ini melihat kepada ya umumnya para wanita di sekitarnya, tanya ke ibunya, tanya ke kakaknya, ya berapa hari, oh rata-rata 6 hari, ya sudah 6 hari, sisanya dianggap sebagai istihadah, begitu Pak. Ya. Artinya apa? Ini dalam maka ini, ya, wa shomat syahroha, ya. Apabila seorang wanita dia menjaga sholatnya 5 waktu, ya, dan dia menjaga puasanya di bulan Ramadan. Kemudian apa? Wa sanat farjaha, dan dia menjaga kehormatannya. Ya. Banyak sekarang viral, Pak, ya. Ya, seorang istri ketangkap di hotel, ya, SLI, ya. Nah, ini ya berbahaya sekali. Ya, seorang wanita hendaknya dia menjaga kehormatannya. Ya. Makanya diperintahkan untuk diam di rumah, waqarna fi buyutikunna, ya, dan diamlah kalian para wanita di rumah-rumah kalian. Karena itu tempat yang terbaik, ya. Bahkan sholat saja, ya, tempat yang terbaik bagi seorang wanita adalah di rumahnya, bahkan di ya tempat yang paling dia terjaga di situ. Ya. Jadi seorang wanita ketika dia sering keluar, ya, maka akan semakin terpapar kepada ya fitnah-fitnah di luar. Ya. Namun pada zaman sekarang bukan berarti kalau di rumah lebih selamat, Pak, ya, hati-hati juga, karena sekarang sudah apa? Sudah melalui handphone dan lain sebagainya, sudah juga ya semakin berbahaya. Ya. Maka tidak sedikit kita ya viral begitu ya, anak-anak masih SD, SMP, ya. Ketika dilihat HP-nya ternyata chatnya sudah ya, ayo ke rumah, ya, bapak ibu saya sedang pergi, ya.
mengajak kekasihnya ke rumah kemudian berhubungan dan sebagai waliyatubillah, ya. Maka di sini sekali lagi setiap ayah, ya, harus memberikan, ya, asupan ilmu kepada anak-anaknya. Penting sekali, Pak. Ya. Karena ilmu itulah yang akan membentengi anak-anak kita. Karena membesarkan anak itu menjadi besar itu dikasih makan terus dia pasti besar, Pak. Ya. Tapi kita yang susah adalah menyaring apa yang dia lihat, apa yang dia tonton, apa yang dia dengar, apa yang dia baca. Ya. Situ. Ini pentingnya kita apa? Kita ajarkan ilmu, kita bekali dengan sunnah-sunnah Rasul, ya. Ketika mau keluar rumah, ya, nak, ini baca doanya keluar rumah apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ya, kata Nabi SAW, tidaklah seorang dia keluar dari rumahnya membaca zikir ini, melainkan akan ada penyeru dari langit mengatakan, ya, qad hudita wa kufita wa uqita. Kamu telah dapat petunjuk, kamu telah dapat kecukupan, kamu telah dapat perlindungan. Wa tanaha anu syaitan, dan setan akan apa? Menyingkir dari jalan, ya, jalan orang tersebut. Kemudian setan yang satu berkata kepada setan yang lain, kaifa anta birajulin qad hudiya wa uqiya wa kufiya? Bagaimana kamu bisa menyesatkan orang yang sudah dapat petunjuk, sudah dikasih perlindungan sama Allah, dikasih kecukupan? Ya. Ini kita ajarkan kepada keluarga kita, Bapak Ibu sekalian, kepada anak-anak kita. Karena kita nggak mungkin jaga anak-anak kita terus selama 24 jam. Ya. Anak kita keluar pasang CCTV di mana-mana nggak mungkin, Pak. Atau pakai drone ikuti terus anak itu nggak mungkin. Ya. Kita nggak tahu dengan siapa nanti dia bergaul, ya. Apakah ketemu predator anak, ketemu, ya, narkoba dan virus dan lain sebagainya, ya. Maka serahkan perlindungannya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Man fis sama. Zat yang ada di langit sana. Ya. Maka sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Ajarkan, ya, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika keluar rumah. Nah, ini loh, ditempel, Pak, di pintu, nih baca doa ini, ya, biar dijaga anak-anak kita tersebut. Dibiasakan semenjak kecil, dibiasakan, ya, 2 hari 3 hari sudah hafal sendiri, Pak, sudah bisa, ya, bisa nuntun eyangnya malah sudah, ya. Yang penting kita, ya, bagaimana peran kita sebagai ayah, sebagai kepala keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Maka tadi Bapak sekalian, ya, wa sanat farja, dia menjaga kemaluannya. Dan yang terakhir adalah wa ata'at ba'laha, dia mentaati suaminya. Nah, ini pesan bagi para ibu-ibu, ya, untuk mensyukuri nikmat suami, nikmat pernikahan, ya. Karena hadis ini nggak mungkin diamalkan oleh yang tidak berpasangan, ya, yang mungkin belum dapat suami atau suaminya sudah meninggal dunia, ya. Maka ini adalah, ya, mensyukuri nikmat pasangan kita, ya. Bagaimana caranya? Wa ta'at, ditaati, ya. Disitulah perjuangan seorang wanita, seorang istri, ya, untuk mentaati suaminya, ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan tentang besarnya hak suami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seandainya saya boleh menyuruh, ya, seorang manusia bersujud kepada orang lain, seandainya boleh, ya, lau kuntu amiran ahadan liyasjuda ala ahadin, ya, berarti nggak boleh kan? Seandainya saya boleh merintah orang sujud sama orang lain, ya, seandainya boleh, ya, saya akan perintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya, ya. Beliau ditanya, apa sih hak suami saya atas diri saya? Hak suamimu adalah seandainya seluruh tubuh suamimu itu dipenuhi dengan luka, nanah, darah, ya, luka-luka semua, seluruh tubuhnya. Kemudian engkau membersihkannya, bukan dengan kapas, Pak, bukan dengan, ya, lap, bukan. Engkau membersihkannya dengan mulutmu, dibersihkan semua, Pak, ya, dengan mulut seorang istri, ya, maka itu belum memenuhi hak suamimu, ya. Nah, ini menunjukkan apa? Besarnya hak seorang suami atas istri, ya.
Nah, ini menjadi kunci ya bagi ibu-ibu sekalian. Nabi SAW pernah khutbah di depan para sahabat, ya. Kata beliau, saya melihat kebanyakan penghuni neraka adalah kalian para wanita. Maka sang sahabat itu bertanya, loh, kok bisa ya Rasulullah? Ya, apa sebabnya? Maka kata Nabi SAW, ya, tukfirnal la'na wa takfurnal ashir. Karena kalian itu banyak melaknat, ya, dan kalian kufur kepada suami-suami. Ya. Makanya ya di sini adalah hendaknya kita apa? Ya penuh ini khusus bagi ibu-ibu ya. Ya. Yaitu tadi sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya. Kalau ini dipenuhi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalat min ayyabwabil jannati sya'at, maka wanita itu bisa masuk dari pintu masuk surga mana saja yang dia kehendaki. Ya. Nah, ini ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Dan tadi jadi ada 4 tadi ya, 4 pintu surga, pintu salat, pintu sedekah, pintu jihad dan pintu ar-rayyat, ya. Ada pintu yang kelima disebutkan dalam hadis yang sahih dalam riwayat Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Ya. Mananya apa? Artinya bakti kepada orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Ya. Apa maknanya paling tengah? Kata para ulama, pintu yang paling mulia. Ya. Ada juga yang menyebutkan itu artinya pintu yang paling dekat dengan kita, paling tengah. Ya. Fa'in syi'ta fa'adhi dzalikal bab aw ihfadhu. Kalau kamu ingin jaga baik-baik pintu itu, kalau tidak kamu akan menyanyiakannya. Ya. Maka bagi mereka yang masih punya ayah ibu, ya, karena ini pintu yang spesial, pintu yang paling cepat nutupnya. Kapan? Dengan wafatnya kedua orang tua kita. Kalau sudah meninggal, Pak, sudah tutup itu, Pak. Ya. Maka, ya, ini pesan, ya, bagi mereka yang masih memiliki ayah ibu, jaga baik-baik pintu itu. Ya. Cari ridha Allah dengan berbakti kepada orang tua kita. Ya. Mungkin ini ya yang bisa kita sampaikan karena sudah masuk waktu Isya. Tapi kita cukupkan pertemuan kita pada malam ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.